Diam-diam aja udah. Nah, nih. Ini iman Katolik. Katekismus Gereja Katolik atau KGK. KGK. Ada KHK, ada KGK. Yang saya buka ini KG, bukan KHK, KGK. Bunyinya nomor 841. Katolik itu adalah Islam yang salah jalan. Hubungan gereja dengan umat Islam. Katolik itu dalam KGK Islam yang salah jalan. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum umat Islam. Mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di mana ada Islam percaya Yesus Pencipta? Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama Katolik dan Islam, kita itu Katolik dan Islam. Bersama Katolik dan Islam itu bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim. Jadi Katolik dan Islam itu bersama-sama menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Jadi Allah yang tunggal itu yang adalah Allah yang sama disembah umat Islam. Katolik itu bukan Kristen, mereka itu Islam yang salah jalan. 841 KGK. Allah yang tunggal. Bukan Tritunggal ya, tunggal. Allah yang tunggal itu pencipta itu. Tuh. Yang Maha Rahim. Tuh. Tuh. Tunggal. Gimana Mamat? Gimana Mamat? Langsung meninggal dia kawan. Lanjut. Ini Katolik KTP. Para bidot lanjut aja ceritanya. Iya, Katolik KTP. Katolik itu tidak percaya Tuhan Yesus Pencipta. Katolik itu sama dengan Muslim. Karena Katolik itu adalah Islam yang salah jalan. Tapi esensinya adalah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu sebenarnya Muslim yang salah jalan. Kok parah? Ini bukan Tapi Bang Malikil, mereka bilang Katolik itu Bang Malikil. Bang Malikil, mereka mengklaim diri bahwa mereka lah gereja original Bang Malikil. Saya dituduh Malikil fitnah Katolik. Ini fitnah. Ini KGK. Ngerti yang di bawah komen ngerti magisterium? Ngerti magisterium? Yang komen di bawah. Bahkan menurut Katolik, umat Islam itu tidak percaya Tuhan Yesus tetap selamat, nggak masalah. Menurut Katolik. Ini bukan patona, ini benar, bukan patona ini. Di mana itu? Di sini. Di 841 kita baca 846 dan 847. Tuh. Nanti kawan-kawan baca sendirilah supaya Oh Malikil kau ngarang, kalian baca sendiri. Di ayat 86 sampai 847, Islam yang tidak percaya Tuhan Yesus itu tidak apa-apa. Yang penting mereka mencari Allah. Yang penting mereka mencari Allah. Nggak masalah, tetap selamat. Jadi Katolik itu sebenarnya adalah Islam yang salah jalan. Coba kalian jadi nonton udah pas sebenarnya. Di akun saya ini, di akun Malikil udah pas ini. Sebenarnya namanya. Oh, tidak ada di akun ini. Di YouTube saya kawan-kawan. Nah, di YouTube saya nanti kawan-kawan, saya debat dengan romonya Katolik.
Dia berkata begini, Malikil, jika ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, saya buang Tuhan itu di tempat sampah. Itu kata Romo Patris Alergi. Nah, jadi ini saya upload di sini kawan-kawan. Di akun YouTube Yunus, sorry TikTok, Yunus, ini akun Yunus. Nih, judul videonya nih, diskusi Malikil Amala dengan Romo Patris Alergi. Tuh. Jadi Patris Alergi berkata, Malikil, jika ada Tuhan yang dilahirkan manusia, saya buang Tuhan itu di tempat sampah. Itu loh. Jadi Katolik itu munafik sebenarnya, percaya Yesus Tuhan, munafik. Semua, bukan hanya Katolik, Tritunggal. Namanya ajarannya kalau Tritunggal, mau denom apapun, itu munafik pasti. Nanti kalian tonton di Yunus. Nah, kalian nonton. Lalu kalian klarifikasi yang Katolik, kalian pergi ke rumah si Patris Alergi. Kau bicara apa ini? Masa kalau ada manusia melahirkan Tuhan, lalu kau buang Tuhan di tempat sampah? Memang kalian tidak tahu apa itu Theotokos. Jadi Katolik itu berkata Maria itu Theotokos, itu bohong semua. Karena mereka tidak percaya yang dilahirkan Maria itu Theos. Theotokos memang apa artinya? Theotokos itu dari dua kata, Theos dan Tokos. Tokos itu yang melahirkan, Tokos itu Theos. Jadi Maria itu adalah yang melahirkan Theos. Theotokos itu artinya. Jadi petantang petenteng orang-orang Katolik berkata Theotokos, tapi tidak percaya yang dilahirkan adalah Theos. Gabrul enggak? Gabrul. Ucapan dan tindakan tidak kohelen kata logikawi. Sampai kapan kalian diperbudak oleh duniawi? Sampai kapan? Bapak-bapak gereja yang kalian banggakan, yang kalian agungkan, itu begundal-begundal semua yang tidak mengerti firman Tuhan. Bapak gereja kalau ngerti firman Tuhan, mungkin gak mereka berkata, Tuhan Bapa setara dengan Tuhan Anak? Mungkin gak? Kalau mereka mengerti firman Tuhan. Tidak akan mungkin di dalam Credo Nikea, homoousius, Tuhan Bapa setara dengan Tuhan Anak, jika mereka mengerti firman Tuhan. Sedangkan Bapa berkata, tidak ada yang setara denganku. Lalu bapak-bapak gereja berkata, Tuhan Anak setara dengan Tuhan Bapa. Gitu loh. Jadi mereka itu adalah begundal-begundal yang tidak mengerti firman Tuhan. Coba kalian pahami apa itu Credo Nikea. Credo Nikea itu adalah konspirasi atas kekudusan Tuhan. Kenapa konspirasi? Credo Nikea berkata bahwa ada yang setara dengan Bapa, yaitu anaknya. Tapi firman Tuhan berkata tidak ada yang setara denganku. Itu credo, itu konspirasi. Semua credo, mau credo iman rasuli, mau credo Nikea, mau credo Athanasian, itu semua konspirasi, itu kejahatan semua. Credo, kalian kalau nggak ngerti credo iman rasuli, bunyinya begini. Saya buka tiga. Di dalam ajaran Tritunggal itu ada 3 credo ekumenis. Ekumenis itu dari oikumene, artinya menyeluruh. Nah, credo itu wajib diimani, wajib ditaati bagi yang menganut Tritunggal, wajib. Nah, credo iman rasuli, ya, 1 credo iman rasuli, lalu credo Nikea, dan ketiga adalah credo Athanasian. Itu credo ekumenis. Credo ekumenisnya. Jadi 3 credo utama di dalam pengikut-pengikut Tritunggal. Nah, di dalam credo itu dikatakan credo in Deum Patrem, omnipotentem creatorem caeli et terrae. Jadi yang dikatakan pengakuan credo itu creatorem. Creatorem itu pencipta tunggal. Yang disebut pencipta tunggal itu adalah Deum Patrem. Tuhan Yesus itu bukan pencipta.
Tidak ada di dalam kredo ada bait berkata Tuhan Yesus Kristus itu adalah kreatorem, nggak ada. Yang ada kreatorem itu adalah Deum Patrem. Bapa ini adalah pencipta tunggal. Jadi Tuhan Yesus bukan pencipta. Nah, ini dalam pengakuan iman rasuli. Lalu sama juga di dalam pengakuan Nikea, ya, di dalam kredo Nikea bunyinya nih. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem caeli eterae visibilium omnium et invisibilium. Nah, factorem itu sama juga pencipta tunggal. Dan pencipta tunggal itu adalah Deum Patrem, bukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya orang-orang yang membuat credo ini mereka sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ciptaan, bukan pencipta. Karena pencipta itu hanya satu, Deum Patrem. Nih, faktorem. Ini yang saya bilang konspirasi. Banyak orang Kristen yang botol dan rela dirinya menjadi botol. Hanya karena untuk mentaati bapak-bapak gereja yang membawa manusia dari terang ke dalam kegelapan. Harusnya yang kau taati adalah Bapak Surgawi. Karena hanya Bapak Surgawi yang sanggup membawa kamu dari gelap ke dalam terang. Bapak-bapak gereja itu adalah manusia-manusia yang membawa manusia di dalam terang ke dalam kegelapan. Makanya ada abad kegelapan. Itu loh. Jadi sama semua kredo itu konspirasi terhadap firman Tuhan. Konspirasi atas kekudusan Tuhan. Si Mamat udah nggak ada, si Mamat udah lari. Meninggal dia, kawan. Ngeri juga ya. Berapa banyak sampai saat ini? Hah? Sampai saat ini berapa banyak orang Kristen mengikrarkan kredo? Berapa banyak? Sadar nggak? Sadar nggak? Itu sedang menghujat Tuhan Yesus. Sedang menolak Tuhan Yesus. Itu kredo. Esensi dari kredo itu adalah penolakan terhadap Tuhan Yesus, bukan pencipta. Itu esensi dari kredo. Itu konspirasi. Hal-hal seperti itu kan dikemas di dalam bahasa yang tidak dimengerti kan? Orang yang tidak mengerti diperdaya oleh bahasa itu. Ingat kawan-kawan, cukup Adam dan Hawa yang menjadi pelajaran kita bahwa mereka dikadalin di dalam Taman Eden karena firman Tuhan dibolak-balik. Emang benar Yesus bukan pencipta. Iya, menurut Katolik. Tapi menurut Alkitab? Menurut Alkitab, kawan-kawan tahu nggak di dalam kredo Nikea itu? Kredo Nikea ini yang dikatakan adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kredo ini, yang ini mengutip Kolose 1:16. Ini. Tapi oknumnya diganti. Seharusnya di sini Tuhan Yesus, di sini diganti Bapa. Ini invisibilium omnium et invisibilium ini dikutip dari Kolose 1:16. Kita buka ya. Kolose 1:16 dalam Vulgatanya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itulah Bapa itu. Kolose 1:16. Nih. Quia in ipso codinta sunt universa in caelis. Nah, langit et dan bumi in terra visibilia invisibilium et invisibilium. Nah, ini visibilianya bentuk genitif. Kalau di sini itu bentuk akusatif, ya. Visibilium omnium et invisibilium, karena di dalam bahasa Latin itu ada namanya deklinasi atau deklensi juga. Jadi deklensi itu hanya perubahan status posisi kata, tetapi bunyi tetap sama. Visibilium itu bentuk
akusatif, ya. Ya, bentuk akusatif. Visibilia itu bentuknya adalah genitif. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa caelis intera visibilia et invisibilia sive troni sive dominationes sive principatus sive potestates omnia per ipsum et in ipso creata sat. Nah itu. Jadi sebenarnya yang dikutip di dalam Konsili Nikea itu Kolose 1:16, tetapi oknumnya diganti. Oknumnya harusnya adalah Tuhan Yesus, di dalam Konsili Nikea oknumnya adalah Bapa. Deum Patrem. Deum Patrem dengan kata kerja faktorem, Deum Patrem ini tunggal, pencipta yang tunggal. Kenapa? Faktorem itu adalah bentuk genitif akusatif tunggal. Bentuk akusatif tunggal. Jadi pencipta itu tunggal. Siapa? Deum Patrem. Bukan ini. Dominium Iesum Christum, bukan. Tapi ini. Kalau jika orang-orang yang membentuk doktrin kredo ini percaya Iesum adalah Patrem, nggak masalah. Tetapi problemnya kredo ini dibangun atas dasar Patrem bukan Iesum. Iesum bukan Patrem. Itu. Dari mana dasarnya? Homoousius. Bapa bukan putra, putra bukan bapa, tapi mereka setara. Homoousius. Jadi kalau bapa bukan putra, putra bukan bapa, dengan kata kerja faktorem, maka bapa ini adalah pencipta yang tunggal. Tuh. Jadi harus belajar kawan-kawan kalian beriman Tritunggal, jangan seperti sapi, ya. Sapi itu ya sesekali memberontak lah. Memberontak itu tidak selalu konotasinya negatif. Memberontak terhadap melawan kejahatan itu bukan negatif, itu positif. Ya, kalian itu harus melawan, bertanya, belajar Tritunggal ini apa sih, dan apa sih dasarnya. Itu harus belajar. Jangan kalian nanti mati baru belajar. Nggak ada di dalam dunia orang mati, di alam kematian itu belajar, nggak ada. Ketika Anda mati, Anda itu hanya menantikan penghakiman. Anda akan dihakimi. Tidak ada lagi pengampunan di sana. Di zaman sekarang lah, di kehidupan sekarang lah Anda itu membenahi diri. Bukan nanti. Nanti kematian, jangan. Say hello, goodbye, sayonara kata orang Belanda itu. Sekarang waktunya untuk memperbaharui. Sekarang waktunya untuk bertobat, bukan nanti setelah mati. Jangan juga kalian percaya reinkarnasi seperti kekristenan yang lain ya, yang memahami reinkarnasi itu kan ajaran konyol. Sungguh berbahagialah penjahat kalau ada reinkarnasi. Kenapa? Di kehidupannya dia nggak akan berhenti ketika sudah bosan dengan kejahatan. Iya kan? Jadi dalam hidupnya dia selalu berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Nanti kalau sudah bosan berbuat jahat baru bertobat. Kenapa? Dia tidak takut berbuat jahat karena dia percaya akan hidup kembali, akan terlahir kembali, reinkarnasi. Itu ajaran kabrul, ajaran seperti itu. Ajaran yang tidak mendidik. Nggak ada nilai moralnya ajaran itu. Itu bukan ajaran kekristenan. Tuhan sudah tetapkan manusia hidup sekali, mati sekali, selesai, titik. Ya, buat kawan-kawan di bawah yang merasa punya wawasan yang bisa mengkanter, ya monggo. Nabi ya, dipersilakan naik Nabi. Kita menunggu kawan-kawan Tritunggal yang punya wawasan, artinya yang punya otak ya. Kalau yang nggak punya otak nggak usah lah.